Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 42. Halaman 42 ini adalah kita mempelajari tentang menteladani kisah teladan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas juga adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Nabi itu sebenarnya nabi dan rasul itu banyak ya. Kitab juga banyak, ada nabi ada ribuan ya, ada 4.000 nabi. Rasul juga ada banyak. Cuma yang wajib kita ketahui adalah cuma 25 nabi dan rasul yang wajib kita tahu. Berarti kalau disebutkan wajib, kalau kita tidak tahu berarti dosa. Pokoknya pokoknya seperti itu ya. Kayak sholat wajib. Sholat kalau dikerjain kan, kalau nggak dikerjain dosa. Begitu juga ada yang wajib diketahui. Contohnya Nabi, 25 Nabi. Di sini kita akan menteladani kisah teladan Nabi Ilyas. Silahkan dibaca dulu ya. Sebagaimana dalam Quran surat As-Saffat ayat 123, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun, diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israil yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya. Namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang kafir, maka Nabi Ilyas bersembunyi dalam gua selama 10 tahun. Begitulah. Para nabi dan rasul mencontohkan kepada kita bahwasannya dakwah itu mengajak kepada kebaikan itu berat memang. Selalu dipenuhi dengan rintangan. Banyak orang yang tidak suka. Contoh ya seperti yang dialami Nabi Ilyas ini, dikejar sampai bersembunyi di gua selama 10 tahun. 10 tahun bayangin. Kenapa Nabi Ilyas mengajak kaumnya? Karena saking sayangnya kepada umatnya, dan juga kalau dibiarkan Allah akan murka kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Allah akan turunkan azab seperti halnya ini. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibat kekeringan
Setiap tanaman binatang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kurang makan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Nah, biasa manusia ketika sudah susah baru ingat, baru sadar bahwasannya yang dia lakukan ini selama ini adalah salah. Nah, itulah juga hikmahnya kepada kita, kepada orang-orang yang beriman terutama ya. Apabila para orang seluruh manusia gitu ya, terutama orang-orang beriman, apabila kita mendapatkan musibah itu mungkin untuk mengingatkan kita biar kita bisa kembali pada jalan yang lurus. Sebagaimana ini, sebagai halnya yang menimpa kepada kaum Nabi Ilyas ini, ketika mereka gagah, ketika mereka diuji dengan pangkat, gagah, badan sehat, kaya raya dan sebagainya, dia tetap ngeyel akan seruan Nabi Ilyas, tetap maksiat, menyembah patung. Kalau zaman sekarang mungkin bisa aja malah maksiat, kalau zaman sekarang banyak seperti anak-anak, banyak mungkin judi, mabuk-mabukan, zina dan sebagainya. Itu juga sama halnya dosa. Tetapi biasanya orang terus melakukan ketika dia ketika dia belum mendapatkan teguran. Biasanya seperti itu. Setelah mendapatkan teguran, dia baru sadar. Karena maksiat itu akan memancing murka Allah, akan memancing azab Allah. Seperti halnya yang terjadi kepada kaum-kaum dahulu, kaum Nabi Ad, kaum Nabi Lut, misalnya. Nabi Ilyas semua. Begitu juga berlaku kepada kaum Nabi Muhammad SAW, umat muslim. Ketika orang-orang di situ orang-orangnya tidak menyukai kedamaian, mereka di sana dalamnya orang-orangnya itu berbuat maksiat, maka biasanya Allah turunkan sebuah azab atau peringatan. Begitulah. Maka tidak heran kalau kita melihat seorang ustadz atau pimpinan suatu kaum yang selalu menggembor-gemborkan untuk pengajian, misalnya untuk beribadah. Kenapa? Karena agar di suatu kampung itu menjadi negara yang berkah, diridai oleh Allah, jadi negara baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Kalau di suatu kampung itu dibiarkan saja, tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, niscaya kampung itu akan mendapatkan suatu peringatan dari Allah dalam bencana dan sebagainya. Seperti itulah. Jangan kita remehkan misalnya di suatu kaum atau di suatu keluarga kita ada yang tidak sholat misalnya. Dalam keluarga kecil kita aja. Sampai dewasa dia jangan meremehkan seperti itu. Karena itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja karena di dalam keluarga kita ada yang tidak patuh,
dalam hukum-hukum Allah, misalnya masih bisa aja bencana itu, musibah itu kena terhadap keluarga kita kalau kita membiarkan, terutama kita para orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Seperti itu kan. Ibarat Allah mengasih suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, kalau nggak salah ya, tanya kepada Allah SWT, ya Allah, kenapa yang yang tidak sholat misalnya hanya 100 orang, tetapi dikasih bencana yang meninggal menjadi 1000 orang. Kasih tsunami misalnya, maksiat cuma 100 orang, cuma 50 orang, tetapi dikasih bencana sampai hancur banyak. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah bahwasanya orang itu tersebut dia pergi ke hutan. Setelah ke hutan dia ada yang namanya bukan lebah, yang suka tiwuan gitu ya, yang suka menggigit itu, namanya ya, yang suka bersarang banyak, kayak kalau bahasa kampungnya tiwuan saya. Maka orang tersebut digigit oleh satu tawon itu ya, digigit satu, dia marah, dia ngambil bakaran dia bakar semuanya, yang mati kan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang kamu lakukan? Kenapa kau bakar semua? Padahal yang menggigit kamu cuma satu. Lah begitulah ibaratnya. Maka dalam satu kampung itu kalau ada yang durhaka itu kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban ustadz, tetapi kewajiban bersama untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan, ketaatan kepada Allah, terutama ketaatan kepada Allah. Itu kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban ustadz. Nah, kalau sudah mendapatkan murka Allah, maka semua kampung kena azab, semuanya kena, yang soleh pun kena, ya, seperti itu ya. Baiklah, sampai sini aja mungkin penjelasan Bapak ya. Untuk tugasnya tulis saja bagian C ini, kisah teladan Nabi Ilyas. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.